Setelah melahirkan putra pertama, Aurelia ingin membawa sang putra untuk bertemu orang tuanya. Tapi suaminya tidak mengizinkan. Aurelia tidak boleh kemana-mana, setiap hari harus di rumah, dan setiap tahun harus melahirkan anak. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Bagaimana akhir pekan kalian? Semoga menyenangkan ya. Buat kalian yang jauh dari keluarga, sedang merantau di lain kota, lain pulau, atau lain negara, semoga selalu dipertemukan dengan orang-orang baik dan bisa menjadi keluarga baru. Hari ini saya akan membawakan kisah dari negara Rusia. Sudah cukup lama tidak membahas kasus dari negara beruang merah ini. Terakhir kalau tidak salah, saya membawakan kisah tentang Victoria Nasrova, wanita cantik yang selalu lolos dari kejaran polisi berkat kue cucur dan kue apem. Tapi kisah Victoria Nasrova bertemakan tipu muslihat yang melibatkan uang dan cinta. Sementara kasus kali ini, lebih mirip dengan kisah tentang keluarga Safia. Bedanya, di keluarga Safia, 3 anak perempuan yang jadi korban, sedangkan di keluarga Kacaterian, 3 anak perempuan yang jadi pelaku pembunuhan. Langsung saja, kita mulai kisahnya sekarang. Kisah ini dimulai 27 tahun yang lalu, suatu sore di tahun 1996, Aurelia sedang duduk di halte bis ketika seorang pria mendekati dan mengajaknya kenalan. Aurelia Dunduk, gadis berusia 17 tahun adalah pendatang dari negara tetangga yang ingin mencari penghidupan lebih baik di Moskow, Rusia. Sementara pria yang mengajaknya kenalan adalah Mikhail Kachaterian, yang berusia 34 tahun, pria kaya dan seorang pebisnis terkait aktivitas kejahatan. Mikhail kemudian menawari Aurelia untuk tinggal bersama dia dan ibunya. Dan karena Aurelia tidak punya tujuan di kota itu, dia pun menerima ajakan Mikhail. Aurelia datang ke Moskow pada usia 14 tahun, dan bertemu Mikhail Kachaterian di usia 17 tahun. Tapi saya tidak berhasil mendapatkan info tentang dari mana dia berasal, apa yang dia lakukan di Moskow, di mana dia tinggal selama 3 tahun itu, dan situasi apa yang melatar belakangi keputusannya menerima tawaran Mikhail. Singkat cerita, Aurelia tinggal bersama ibu dan beberapa saudara Mikhail. Sejak pertama bertemu, mereka memang saling tertarik, dan di antara keduanya terjalin hubungan asmara. Bulan-bulan awal Aurelia tinggal di rumah itu, dia diperlakukan baik, layaknya anak sendiri. Namun perlahan-lahan, sikap Mikhail dan keluarganya mulai berubah. Aurelia dijadikan pembantu, bahkan yang lebih buruk, mereka memperlakukan gadis itu seperti budak. Semua pekerjaan rumah diserahkan pada Aurelia, dan kalau ada hal yang tidak memuaskan mereka, Aurelia akan dihukum, dipukul, atau tidak diberi makan. Setahun kemudian, ketika Aurelia menolak ajakan Mikhail untuk bobo bersama, pria itu marah dan memperkos-kos Aurelia. Hal itu terjadi berulang kali, yang menyebabkan Aurelia hamil, dan melahirkan seorang putra di tahun 1998, yang mereka beri nama Sergei Kachaterian. Dengan lahirnya putra pertama mereka, mau tidak mau Mikhail harus menikahi Aurelia. Namun liciknya, mereka hanya menikah secara agama dan tidak mendaftarkan pernikahan itu secara hukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya Aurelia tidak mendapat hak atas uang dan harta yang dimiliki oleh Mikhail. Uang Mikhail disimpan di bank atas nama ibu atau nama adik perempuannya. Begitupun semua properti yang dia beli, didaftarkan atas nama ibu atau adik perempuannya. Ketika Sergei berusia 8 bulan, Aurelia berniat ingin membawa anaknya untuk bertemu dengan ibu Aurelia. Tapi Mikhail menentang rencana itu. Dia tidak hanya melarang Aurelia keluar rumah, tapi juga menghadiahkan istrinya dengan bogem mentah. Sejak saat itu, Aurelia 24 jam tidak boleh kemana-mana. Dia harus selalu di rumah setiap hari, dan harus melahirkan anak setiap tahun. Benar saja, setahun kemudian, Aurelia melahirkan anak keduanya, Kristina. Menyusul di tahun berikutnya, Angelina lahir, dan di tahun 2001, anak keempat juga hadir, yang diberi nama Maria Kachaterian. 4 tahun berturut-turut, Aurelia melahirkan 1 anak. Dan Mikhail tidak berniat untuk berhenti. Dia ingin istrinya terus melahirkan anak untuknya di tahun-tahun berikutnya.
Aurelia kelelahan, di antara harus mengurus rumah tangga, mengurus 4 orang anak yang semuanya berusia di bawah 5 tahun, masih juga harus menghadapi sikap sewenang-wenang dari suaminya yang ringan tangan. Di tahun 2001 ini, Mikhail, Aurelia dan 4 anak mereka sudah tinggal di apartemen terpisah dengan keluarga Mikhail. Sementara suaminya membiayai hidup ibu dan saudara-saudaranya dengan kemewahan, Aurelia dan 4 anaknya harus tinggal di apartemen sempit, sangat jauh dari kata sederhana, apalagi mewah. Uang belanja yang diberikan Mikhail benar-benar tidak cukup untuk memberi makan 4 anak mereka. Ketika uang belanja habis dan Aurelia minta lagi pada suaminya, bukan hanya sedikit uang yang dia terima, tetapi juga caci maki dan tamparan yang dia dapatkan. Mikhail menuding Aurelia boros dan menghambur-hamburkan uang yang dia hasilkan. Nah, buat para suami, ada baiknya sesekali ke warung atau ke pasar. Supaya tahu saat kalian bekerja keras di luar sana, istri di rumah berpikir keras supaya uang yang kalian berikan itu cukup untuk semuanya. Cukup untuk belanja dapur, cukup untuk jajan anak-anak, belum lagi iuran ini itu, semua dicukup-cukupkan. Kalau ada waktu luang, istri-istri akan cuci mata di Lazada dan Shopee, lihat barang-barang yang mereka mau tapi hanya berakhir di keranjang belanja. Bertumpuk terus tapi tidak pernah di check out. Kembali ke cerita kita. Aurelia setiap hari kelelahan mengurus anak dan rumah tangga, bukannya dia tidak ikhlas, tapi memang dia kelelahan. Belum lagi saat sang suami pulang, ada sedikit saja yang kurang berkenan di hatinya, maka tangan dan kaki yang akan bicara. Kalaupun Aurelia tidak berbuat hal yang membuat Mikhail tidak senang, tetap saja dia menjadi sasaran. Misal suaminya pulang dan kesal dengan sesuatu atau seseorang di luar sana, maka dia akan melampiaskan kekesalannya itu pada Aurelia. Badannya sudah lelah, ditambah pula dengan memar di sekujur tubuh, Aurelia kesakitan. Dia akhirnya harus menelan obat tidur supaya bisa istirahat dan untuk sejenak tidak merasakan kesakitannya itu. Terkait anak, Mikhail masih terus menuntut Aurelia untuk melahirkan keturunan lagi. Si istri tidak sanggup kalau harus nambah anak lagi dengan kondisi rumah tangga seperti itu. Tubuhnya lemah, dan secara mental Aurelia tersiksa. Dia khawatir kehamilan berikutnya akan membahayakan nyawanya. Kalau dia kenapa-napa, bagaimana nasib 4 anaknya yang ditinggalkan bersama ayah seperti Mikhail? Aurelia diam-diam menggunakan alat kontrasepsi, yang ternyata berhasil mencegah kehamilannya. Melihat istrinya tidak hamil-hamil lagi di tahun-tahun berikutnya, entah dapat wangsit dari mana, Mikhail menarik kesimpulan bahwa dia sebenarnya selama ini mandul, dan 4 anak yang dilahirkan Aurelia, bukanlah anak-anaknya. Aurelia sudah selingkuh dan hamil karena perbuatan pria lain. Luar biasa, kapan Aurelia bisa sempat untuk selingkuh? 4 tahun berturut-turut dia melahirkan, tidak sempat istirahat, sudah hamil lagi. Mikhail tidak mengakui Sergei, Kristina, Angelina, dan Maria sebagai anak kandungnya. Kekejaman Mikhail terhadap Aurelia pun meningkat dari waktu ke waktu. Sampai di sini, pasti kita berpikir, kenapa tidak pergi saja, tinggalkan suami jahanam seperti itu, kenapa tidak lapor ke polisi? Untuk menjawab itu semua, kita harus tahu dulu apa pekerjaan Mikhail yang sebenarnya. Tidak ada yang benar-benar tahu pasti apa pekerjaan pria itu. Diduga dia adalah bagian dari bisnis jual beli senjata dan narkotika, di mana dia terlibat dengan para kriminal kelas kakap dalam bisnisnya itu. Untuk memastikan bisnisnya berjalan lancar, Mikhail menjalin relasi yang baik dengan para petinggi di kepolisian. Oleh karena itu, polisi-polisi kecil tidak ada yang berani berurusan dengan Mikhail. Sikap arogan dan sok jago Mikhail tidak hanya saat berada di rumah. Di luaran juga dia sering bertengkar dengan orang-orang. Sebagai contoh, saat dia parkir mobil sembarangan dan ada yang menegurnya, Mikhail akan mengeluarkan pistol dan mengancam orang tersebut. Kalaupun ada yang berani melaporkan Mikhail ke polisi, percuma, laporan itu tidak akan ditindaklanjuti. Ketika Aurelia baru memiliki anak satu, dia pernah mencoba untuk kabur dari suaminya yang kejam. Namun dengan semua koneksi yang Mikhail miliki, Aurelia berhasil diseret kembali ke rumah. Dan bisa ditebak, siksaan yang diterima Aurelia pun meningkat. Di lain hari, Aurelia mendatangi kantor polisi untuk minta bantuan. Tapi tak lama, Mikhail datang ke kantor polisi,
dan memukuli Aurelia di depan para polisi itu. Mereka hanya melihat dan tidak berbuat apa-apa. Salah satu polisi berkata, "Bawa istrimu pulang dan selesaikan masalah kalian di rumah. Kami tidak tahu dan tidak peduli dengan masalah rumah tangga kalian." Jadi, pilihan apa lagi yang Aurelia punya? Dia malah pernah mempertimbangkan untuk bundir. Namun lagi-lagi, Aurelia memikirkan bagaimana nasib anaknya kelak. Aurelia hanya bisa pasrah, bertahan hingga anak-anaknya dewasa dan bisa membawanya keluar dari rumah itu. Rusia tidak memiliki hukum yang mengatur tentang KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap bukan perbuatan kriminal dan harus diselesaikan secara internal di rumah tangga tersebut. Di tahun 2012 saja, Rusia menduduki peringkat ke-6 dalam daftar kejahatan pembunuhan terhadap perempuan. Sebagian besar pelaku kejahatan tersebut adalah pasangan, orang tua, saudara, atau kerabat dari korban. Jadi dengan tidak adanya hukum yang mengatur masalah KDRT, aparat tidak bisa ikut campur dalam urusan rumah tangga Mikhail dan Aurelia. Tahun demi tahun berlalu, 4 bersaudara di keluarga Kecatrian telah beranjak remaja. Di tahun 2013, si sulung Sergei sudah hampir berusia 16 tahun, sementara si bungsu Maria berusia 12 tahun. Aurelia masih menerima KDRT dari suaminya, menyusul, Sergei pun juga menjadi objek kebagongan Mikhail. Si ayah tiran sering menghukum Sergei dengan alasan untuk mendisiplinkannya, atau dengan alasan bahwa begitulah cara mendidik anak laki-laki. Padahal nyatanya, Mikhail jijik melihat Sergei. Dia menganggap kalau anak laki-lakinya itu adalah anak haram, buah dari perselingkuhan Aurelia dengan pria lain. Suatu hari di tahun itu, tiba-tiba suasana hati Mikhail tidak baik, dan mengusir Sergei dari rumah. Berhari-hari remaja itu berada di luar bangunan apartemen, tanpa ada tujuan mau kemana. Sesekali kalau ayahnya sedang tidur, Aurelia akan membawa Sergei masuk untuk makan. Lain hari Aurelia dan 3 putrinya menyelinapkan Sergei masuk dan bersembunyi di dalam rumah. Namun sialnya, aksi mereka ketahuan. Mikhail mengeluarkan pistolnya dan mengancam semua yang ada di rumah itu. Kalau sampai dia masih melihat Sergei, maka dia tidak akan berbaik hati lagi. Akhirnya Sergei benar-benar pergi dari flat mereka. Menyusul beberapa bulan kemudian, giliran Aurelia yang disuruh pergi. Wanita 35 tahun itu sempat menolak, namun lagi-lagi Mikhail mengancam akan membunuh Aurelia dan putri-putrinya kalau menolak untuk meninggalkan rumah. Entah untuk alasan apa Mikhail mengusir istrinya itu. Sepertinya, Mikhail melihat kalau Kristina dan adik-adiknya sekarang sudah cukup besar, jadi dia tidak butuh lagi Aurelia. Jadi selama ini, Kristina, Angelina dan Maria luput dari kekejaman Mikhail, bukan karena pria itu sayang pada mereka, melainkan karena Mikhail sedang memupuk mereka. Sergei dan 3 adiknya dulu masih bisa pergi ke sekolah. Untuk beberapa jam, mereka bisa merasakan menjadi anak-anak normal, sampai nantinya mereka pulang sekolah, dan pulang lagi ke rumah gila itu, menyaksikan semua perlakuan sang ayah kepada ibu mereka. Saat berada di sekolah, Kristina, Angelina dan Maria bersikap normal dan tidak menceritakan apa yang mereka alami saat berada di rumah. Jadi teman-teman dan pihak sekolah belum tahu kalau ada aksi KDRT di rumah keluarga Kecatrian. Kini, dengan ibu dan kakak laki-laki yang berada entah di mana, Kristina dan adik-adiknya mulai menjalani hidup seperti ibunya dulu saat baru bertemu sang ayah. Guru dan teman-temannya mulai melihat lebam-lebam di beberapa bagian tubuh 3 bersaudara itu. Seorang guru sekolah menanyakan keadaan Kristina dan adik-adiknya. Mereka menceritakan semua yang mereka alami, termasuk ibu dan saudara laki-laki mereka yang sudah diusir dari rumah. Sang guru melapor ke polisi, namun seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, polisi tidak mau ikut campur urusan internal rumah tangga orang, terlebih mereka takut kalau berurusan dengan Mikhail Kecatrian. Guru itu kemudian melapor ke Lembaga Perlindungan Anak, tapi lagi-lagi tidak ada tindak lanjut. Entah dari mana sumbernya, Mikhail tahu tentang laporan yang dibuat oleh guru itu. Dia mendatangi sekolah, tetap dengan pistol di tangannya, dan memperingatkan semua guru di sana agar tidak ikut campur urusan rumah tangganya. Sejak saat itu, 3 saudara perempuan Kecatrian tidak pernah lagi muncul ke sekolah. Mereka dikurung di rumah, sama seperti ibu mereka dulu.
Setiap hari mereka mengurus rumah, memasak untuk sang ayah, dan yang terakhir, mereka mulai dipaksa untuk melayani nafsu bejat sang ayah. Yang pertama, Mikhail memasang beberapa kamera CCTV di rumah, untuk mengawasi setiap gerak-gerik putri-putrinya, supaya tidak kabur, atau supaya Mikhail tahu kalau Aurelia dan Sergei datang ke sana. Berikutnya, Mikhail memasang bel di kamarnya yang terhubung ke kamar anak-anak. Kalau bel itu berbunyi, Kristina dan yang lain harus segera ke kamar ayah mereka. Mikhail minta dilayani. Jenis layanan yang dia minta sangat bervariasi. Mulai dari minta segelas air putih, minta dibukakan jendela kamar, minta dipijit, sampai ke permintaan-permintaan yang tidak senonoh. Begitu membuka pintu kamar sang ayah, mereka harus siap dengan kemungkinan terburuk. Bisa saja Mikhail berkata, "Puaskan aku." Atau, "Buka baju kalian dan mulailah menari." Suatu hari, Kristina diajak untuk mandi bersama di dalam bathtub. Lain hari giliran Maria yang diminta untuk melakukan oral. Pertama kali diminta melakukan itu, Maria menolak. Mikhail lalu membawa Maria ke tengah hutan di malam hari. Maria diikat di sebuah pohon lalu ditinggalkan sendirian. Beberapa jam kemudian, barulah Mikhail menjemput si bungsu itu. Dilaporkan juga bahwa salah satu dari 3 bersaudari itu pernah melakukan usaha bundir. Syukurlah dia berhasil diselamatkan setelah dibawa ke UGD. Kepada dokter, Mikhail berkata bahwa putrinya yang satu ini memang suka bereksperimen mencampur-campurkan obat. Selain sikapnya yang arogan, ada hal yang menarik dari Mikhail ini. Jadi setiap tahun, dia akan pergi untuk ibadah ke kota suci. Tidak usah saya sebutkan kotanya apa. Dengan melakukan ibadah tersebut setiap tahun, Mikhail percaya bahwa dosa-dosanya sudah terhapus. Di tahun 2014, seperti biasa, Mikhail berangkat ke kota suci untuk beribadah. Yang tidak biasa, kali ini dia membawa serta Angelina pergi bersamanya. Mereka menginap di kamar hotel berdua saja. Entah kekejian apa yang Mikhail lakukan terhadap Angelina. Yang pasti, selama di sana, dia berkata pada staf hotel bahwa perempuan ini adalah istrinya. Mikhail juga berkata pada Angelina, nanti, kalau Angelina sudah berusia 18 tahun, Mikhail akan menikahinya. Sakit, benar-benar sakit jiwa si Mikhail ini. Ada satu lagi bukti sakit jiwanya. Jadi Mikhail pernah mengambil HP anaknya, dan memfoto alat vitalnya, lalu mengirimkan foto itu ke kontak HP anak-anaknya. Hal ini ada buktinya dan di kemudian hari dikonfirmasi oleh teman-teman 3 bersaudara itu. Sejak tahun 2013 hingga 2018, Kristina, Angelina dan Maria menjalani hidup yang mengerikan. Mereka sebenarnya masih berkomunikasi dengan Aurelia, namun tidak menceritakan apa yang terjadi selama 5 tahun itu. 3 bersaudara ini merasa kalau sang ibu sudah cukup hancur selama hampir 20 tahun hidup bersama sang ayah, jadi mereka tidak mau membebaninya lagi. Mau minta tolong ke polisi atau lembaga perlindungan anak juga percuma, tidak akan ada yang datang untuk membantu mereka. Mau mengadu ke nenek mereka dari pihak ayah juga tidak mungkin. Bagi keluarga besar kecatrian, Mikhail adalah orang baik dan taat beribadah, tidak mungkin dia melakukan semua itu. Kalaupun Mikhail menghukum anak-anaknya, mungkin karena merekalah yang nakal. Akhirnya, sama seperti ibu mereka dulu, Kristina, Angelina dan Maria hanya bisa pasrah menerima semuanya. Jumat malam, di tanggal 27 Juli tahun 2018, Kristina, Angelina, dan Maria terprovokasi untuk melakukan perlawanan. Di tahun itu, Kristina sudah berusia 19 tahun, Angelina berusia 18 tahun, dan Maria berusia 17 tahun. Di hari itu, Mikhail pulang ke rumah setelah menjalani rawat jalan di rumah sakit jiwa. Entah untuk alasan apa pria itu diharuskan untuk melakukan perawatan kesehatan mental. Tiba di rumah, Mikhail marah melihat kondisi rumah yang berantakan. Mikhail juga menuding 3 bersaudari itu membelanjakan uang lebih banyak dari yang dia izinkan. Selanjutnya, Mikhail memanggil satu persatu dari mereka ke kamar. Dimulai dari Angelina, Maria, dan terakhir Kristina. Satu persatu muka mereka disemprot dengan semprotan merica. Angelina dan Maria masih bertahan,
namun ketika terakhir giliran Christina, gadis itu pingsan. Christina memang punya penyakit asma. Setelah itu, Mikhail meninggalkan Christina dan mulai duduk bersantai di kursi goyang. Setelah kondisi mata mereka membaik, Angelina dan Maria mendapati Christina yang terbaring di lantai. Mereka berdua membawa kakak perempuan tertua itu ke tempat tidur di kamar dan berusaha menyadarkannya. Syukurlah Christina berhasil disadarkan walaupun belum pulih 100%. Melihat kondisi Christina yang seperti itu, Angelina dan Maria tersulut emosi. Kali ini Christina berhasil selamat, bagaimana dengan lain kali? Keduanya lalu sepakat untuk bertindak, sudah saatnya mereka melawan. Mengintip ke ruang tengah, sang ayah sedang tertidur di kursi goyang. Angelina dan Maria turun ke parkiran menuju mobil sang ayah. Mereka tahu kalau di mobil itu ada pisau berburu. Ketika mengambil pisau, mereka menemukan sebuah palu. Angelina memegang palu, sementara Maria menggenggam pisau. Serentak mereka menyerang sang ayah yang lagi tidur. Mikhail terbangun dengan kondisi sudah terluka, melakukan perlawanan yang membuat Angelina dan Maria terdesak. Christina yang sedari tadi terbaring di kamar, tersadar dengan keributan itu. Dia segera bergegas mengambil semprotan merica tadi dan menyemburkannya ke muka sang ayah. Keadaan berbalik dan sekarang Mikhail yang tersudut. Terseok-seok pria 57 tahun itu meraih gagang pintu dan keluar menuju tangga. Angelina bergerak cepat merebut pisau yang dipegang Maria, menabrak sang ayah dan menusuknya satu kali dari belakang. Setelah itu Maria kembali mengambil pisau dan mulai menusuk sang ayah berkali-kali membabi buta. Hasil otopsi di kemudian hari menunjukkan bahwa Mikhail ditikam sebanyak 36 kali. Beberapa mengenai organ tubuh bagian dalam termasuk jantung, yang membawanya pada kematian. Setelah selesai, tiga bersaudari ini terduduk lemas di lorong depan pintu rumah. Pergulatan tiga bersaudara ini dengan ayah mereka berlangsung cukup lama, diwarnai dengan teriakan-teriakan histeris. Namun tak satu pun dari tetangga-tetangga mereka yang keluar untuk menolong, atau sekedar kepo untuk tahu apa yang terjadi. Christina, Angelina dan Maria, selanjutnya melukai diri mereka sendiri di bagian lengan, dada dan leher. Setelah itu mereka menelpon polisi dan berkata kalau sang ayah yang menyerang dan mereka membela diri. Mikhail Kecatrian yang sudah meninggal dievakuasi. Tiga putri Kecatrian juga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Esok harinya, mereka bertiga mengakui perbuatan mereka yang telah menyerang sang ayah duluan di malam itu. Di tanggal 29 Juli tahun 2018, Christina, Angelina dan Maria Kecatrian ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan berencana terhadap sang ayah, Mikhail Kecatrian. Sebelum menjalani persidangan, mereka menjalani pemeriksaan kejiwaan, di mana si bungsu Maria dinyatakan tidak dalam keadaan waras dan tidak bisa diadili. Jadi tersisa Christina dan Angelina yang harus menjalani sidang. Kasus ini memicu kontroversi di publik Rusia. Sebagian masyarakat membela tiga bersaudara Kecatrian atas tindakan mereka yang melawan kekejian sang ayah dan menuntut supaya mereka dibebaskan. Namun sebagian lagi publik yang lebih konservatif, khususnya kerabat Mikhail Kecatrian tetap menginginkan ketiganya untuk dihukum seberat-beratnya. Proses hukum atas Christina dan Angelina sebenarnya berlangsung panjang dan sangat rumit. Jadi saya coba sederhanakan saja sebisanya. Pengacara Christina dan Angelina menuntut agar korban Mikhail Kecatrian diadili secara anumerta. Sidang anumerta adalah sidang yang dilaksanakan pada terdakwa yang sudah meninggal dunia. Hal ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, salah satunya dalam kasus ini, terkait kasus Christina dan Angelina. Apabila Mikhail dinyatakan bersalah, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil sidang Christina dan Angelina. Pada tanggal 30 Maret tahun 2023, Mikhail Kecatrian dinyatakan bersalah atas kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, tindakan yang disengaja untuk melukai, serta distribusi konten pornografi. Dengan hasil tersebut, dakwaan terhadap Christina dan Angelina pun berubah. Para penyidik awalnya mengajukan berkas Christina dan Angelina kepada jaksa atas dakwaan pembunuhan berencana dengan motif untuk menguasai harta warisan dari korban. Namun Mikhail tidak punya harta apa-apa. Semua rekening tabungan dan hartanya terdaftar atas nama ibu dan saudara-saudaranya.
Jadi Kristina dan adik-adiknya tidak akan mendapatkan keuntungan finansial dari kematian Mikhail. Jaksa memutuskan untuk menolak kasus tersebut. Jaksa Agung juga setuju untuk menolak kasus itu, dengan mempertimbangkan bahwa pengalaman traumatislah yang menjadi motif dari perbuatan mereka. Di bulan Oktober tahun 2023, Kristina dan Angelina, termasuk juga Maria, akhirnya dibebaskan. Namun tidak menutup kemungkinan suatu saat mereka dituntut lagi, apabila para penyidik menemukan fakta baru dalam kasus mereka. Kristina, Angelina dan Maria sudah bebas. Bebas dari tuntutan hukum, dan yang terpenting, bebas dari tirani. Semoga kasus ini tidak dibuka kembali, dan semoga sekarang mereka bertiga bisa hidup bahagia, bersama sang ibu, Aurelia, dan kakak tertua, Sergei Kecatrian. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah hidup Kecatrian bersaudari. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.